Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 2 April 2022, saya lagi melakukan kunjungan di salah satu anggota kelompok tani Bina Bersama atas nama Bapak Yohanis, dan letak dari lahan ini yaitu ada di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kelurahan Nunukan Selatan, Kalimantan Utara. Nah, pada lahan tersebut Sobat Tani, ini ditanami dengan budidaya kacang panjang, dan pada saat ini sudah memasuki fase generatif atau fase pembuahan, dan sudah dilakukan pemetikan sebanyak 20 kali. Dan kita perlu ketahui Sobat Tani bahwa sistem penanaman dari kacang panjang ini yaitu dilakukan pada bedengan yang dibuat seperti ini Sobat Tani, tetapi tidak menggunakan mulsa plastik, hanya ditanam pada setiap bedengan yang sudah dibuat geludukan ini. Jadi jarak antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya ini berkisar 40 cm. Nah, begitu juga dengan jarak antar tanaman yang sebelah kiri ini dengan sebelah kanan 40 juga. Nah, kemudian jarak antar bedengan dengan bedengan yang satunya ini sekitar 75 cm. Sistem budidaya yang dilakukan oleh Bapak Yohanis ini yaitu dengan sistem rotasi, yaitu dilakukan cara penanaman secara bertahap, yaitu dimana pada lahan sebelah sini ini sudah dilakukan pemetikan berkali-kali, dan yang di sebelah ini sudah mengalami fase pembungaan atau proses pembentukan buah. Nah, kita simak Sobat Tani pertumbuhannya. Nah, kita perlu ketahui Sobat Tani bahwa di daerah kami khususnya di Nunukan ini mengalami cuaca ekstrim, jadi kita maklum saja Sobat Tani kalau kita perhatikan ini daun dari kacang panjang ini ada yang kena kresek daun. Kalau kita perhatikan ini Sobat Tani, ini semacam ada gejala bercak daun, tetapi ini sudah dilakukan pengobatan dengan menggunakan Ditan 45, yaitu sejenis fungisida. Nah, tapi kita tidak perlu khawatir Sobat Tani, karena ini pembuahannya ini masih sangat banyak dan panennya pun sudah cukup banyak kali. Jadi hasil yang diperoleh dari budidaya kacang panjang ini sudah cukup lumayan Sobat Tani. Termasuk modal yang dikeluarkan ini modalnya sudah kembali. Jadi keuntungan yang diperoleh pun sudah maksimal. Nah, kalau kita lihat Sobat Tani sistem budidaya dari kacang panjang, jika cuaca kemarau, pertumbuhan dari tanaman kacang panjang ini kelihatan hijau Sobat Tani dibanding dengan cuaca yang ekstrim atau musim-musim penghujan yang seperti sekarang ini, karena tingkat kelembaban tanah itu sangat tinggi, sehingga pertumbuhan dari tanaman ini akan berpengaruh pada daun-daun yang membentuk klorofil, sehingga jika tidak didukung dengan penyemprotan
pupuk daun atau fungisida yang lainnya, maka tanaman tersebut tidak bisa berkembang. Jadi harus dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala. Nah, cara pemupukan dari tanaman kacang panjang ini pada awal tanam sobat tani, ini setiap lubang yang ada ini ditambahkan pupuk kandang yang telah dikomposkan atau telah difermentasi, dan itu diberikan satu genggam sobat tani langsung pada lubang tanam, dan kemudian dibiarkan selama seminggu baru dilakukan penanaman bibit. Nah, setelah seminggu kemudian, maka bibit tersebut sudah mulai bertumbuh dan kita mempersiapkan penalian pada tanaman kacang panjang ini seperti ini sobat tani. Nah, kita melakukan penalian kalau dia sudah tanamannya sudah mulai menjalar. Jadi kita buat penalian dengan diikatkan pada kawat tali seperti ini. Jadi dia akan nanti menjalar dari bawah ini. Nah, kalau dia sudah sampai di atas sobat tani tidak jadi masalah sudah, karena dia akan saling mengikat dan melilit pada tali ini. Jadi nanti pembuahannya akan maksimal pada bagian atas. Nah, perlu juga kita ketahui sobat tani bahwa budidaya kacang panjang ini perlu juga dilakukan pemangkasan atau perempelan daun bagian bawah ini. Nah, seperti ini sobat tani, ini harus dilakukan perempelan pada daun bawah ini yang sudah mulai menguning karena ini tidak berguna lagi, supaya nutrisi nanti yang diserap oleh akar-akar tanaman ini akan memacu pembesaran buah pada kacang panjang ini yang sudah mulai berbuah atau mengalami pembesaran buah. Nah, untuk mengendalikan ulat buah pada kacang panjang ini, dari sang pemilik lahan melakukan penyemprotan dengan menggunakan obat Prevaton untuk mengendalikan lalat buah atau busuk buah pada kacang panjang ini. Karena apabila lalat buah sudah memberikan suntikan pada buah ini, maka buah ini akan mengalami pembusukan sehingga corak dari buah tersebut tidak normal lagi. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya. Jika memberikan manfaat dan inspirasi bagi sahabat tani, mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, dan share ke sahabat tani yang lain agar memberikan inspirasi dan channel ini bisa lebih maju dan berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, salam tani Nusantara.